Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh serta saudara-saudaraku yang ikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dorongan motivasi utama kita menjalankan perintah ibadah, terutama salat yang menjadi simbol dari keseluruhan ibadah yang paling penting yang sering diulang-ulang adalah ibadah salat. Jadi ibadah salat, baca Quran, zikir, doa seluruhnya. Kemudian ditambah nanti ibadah-ibadah yang sifatnya pelayanan kita pada orang banyak. Itu intinya, ini bahasa dipakai oleh Syekh Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran itu. Bagaimana kita itu ikhlas dan tajarrud. Kalau syirik tadi itu selain dari Allah yang kita inginkan, dunia, jabatan, kekuasaan, uang, segala strategi kita gunakan untuk mencapai sebuah kepuasan duniawi. Nah itu kita sudah berada dalam jalur syirik. Tapi kalau jalur tauhid, nah yang kita pikirkan adalah bagaimana keseluruhan yang kita kerjakan itu adalah ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua disebut namanya tajarrud. Tajarrud itu membebaskan perbuatan yang kita lakukan, membebaskan itu dengan sebuah kepentingan selain dari mengharapkan ridha Allah. Tajarrud itu memang berat sekali gitu. Karena tidak mungkin orang bisa lepas 100% kalau dia melakukan sesuatu, pasti ada yang dia inginkan. Maaf hadirin, kita sebut aja lah di bidang dakwah ini ya, menyampaikan pesan-pesan Allah melalui pengajian, melalui ceramah, melalui khutbah sebagainya. Itu seorang mubalik itu berhadapan dengan sebuah motivasi yang orang lain tidak ada yang tahu kecuali ada dirinya sendiri. Apakah ketika dia menjalankan sesuatu yang disebut namanya ceramah itu, dia bisa ikhlas dan tajarrud? Jadi ikhlas itu hanya semata untuk Allah. Tajarrud itu melepaskan kepentingan-kepentingan di luar kehendak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berdakwah mungkin yang paling penting sekali kita ingatkan tentu saja dalam hal ini adalah saya untuk diri saya pribadi gitu. Semoga juga untuk teman-teman saya menyampaikan hal yang sama. Bagaimana kita tidak berdakwah untuk mengajak orang untuk kepentingan diri kita. Karena yang kita ajak itu adalah orang untuk bagaimana menjalankan perintah Allah dan Rasul. Itulah sebabnya selalu kita kalau ngaji kita usahakan yang kita buka, yang kita baca adalah ayat Al-Quran, mungkin nanti juga hadis Nabi. Baru itu yang nanti kita uraikan. Supaya kita sejak dari awal itu sudah melangkah mau menerangkan ayat Allah. Ikhlas. Nah tajarrud ini yang berat sekali hari ini. Melepaskan kepentingan pribadi kita terhadap apa yang sedang kita sampaikan. Ya. Dunia modern sekarang ini sudah makin cenderung kepada apa yang namanya flow to individual. Orang selalu cenderung ya kepada kepentingan individu, termasuk dalam segala bidang, bisnis kah, masalah terkait dengan dakwah, dengan hiburan, jasa apapun, ujung-ujungnya adalah kepentingan individu. Nah, kita diajak dengan sedikit membicarakan masalah tauhid versus syirik ini adalah bagaimana kita mengembalikan seluruhnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini ajaran tentang
membersihkan diri dari syirik ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Syirik yang sifatnya nyata, syirik yang sifatnya tersembunyi. Syirik jali, insya Allah kita tidak menyembah selain nyata-nyata. Kita bukan pemeluk agama Nasara, agama Yahudi, agama Hindu dan sebagainya. Kita adalah menyembah Allah. Perilaku yang nyata, insya Allah kita bebas dari syirik jali, syirkul jali, syirik yang nyata. Nyata-nyata orang itu menyembah selain dari Allah atau mempersekutukan Allah, disebut nama Allah tapi ada yang lain yang didampingkan kepada Allah. Yang berat itu apa? Syirik khafi, syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi itu bagaikan semut hitam jalan di malam hari, gelap. Ini adalah suara hati nurani. Suara hati nurani itu tidak bisa orang lain tahu. Suara hati nurani itulah nanti akan menentukan apakah kita terkena syirik khafi atau tidak. Nabi menyebutkan syirik khafi, lalu para ulama mengatakan, apakah syirik khafi itu? Syirik khafi itu adalah riya. Riya itu kita berbuat agar perbuatan kita itu dilihat orang lain. Tujuan kita supaya orang lain tahu, melihat apa yang kita kerjakan. Kita mendapat appreciate dari yang kita lakukan, mendapat sanjungan pujian. Itu berat sekali hadirin, menjaga diri dari sana. Yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah itu supaya yang kita kerjakan itu didengar orang lain. Didengar orang lain. Jadi maksud kita, Allah tahu sesungguhnya apa yang bergejolak di dalam hati kita. Betapa beratnya hadirin perkara syirik ini. Tidak mudah kita dapat membersihkan diri dari syirik khafi yang sifatnya riya dan sum'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam Quran dikatakan, "Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa diri kalian sudah bersih, sudah suci. Allah lebih tahu siapa orang yang sesungguhnya takwa. Itu memang berat sekali hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari segala penyakit syirik. Karena inilah yang akan merontokkan segala amal perbuatan kita, termasuk tadi riya dan sum'ah tadi. Nauzubillahi min dzalik. Lah bagaimana kalau perbuatan perkataan kita seperti mengajar ini didengar orang? Maksudnya adalah supaya orang dapat mengikuti sesuatu yang baik. Itu boleh. Mari kita ambil contoh ketika Rasulullah menyerukan pengumpulan dana untuk persiapan perang, persiapan jihad. Rasulullah sebutkan siapa yang mau menyumbang. Rasulullah SAW menyebutkan itu di hadapan semua orang termasuk istrinya. Istrinya copot kalung. Ini ya Rasulullah, ini kalung saya, ini gelang tangan saya untuk jihad sabilillah. Nabi menyebut tak itu sebagai perbuatan riya? Tidak. Itu bukan riya. Sama seperti kita menyebutkan nama orang yang akan berkorban ini, itu riya enggak? Bisa saja riya kalau orang yang bersangkutan lalu suasana hatinya berubah. Tapi dengan menyebutkan seperti itu maksudnya apa? Agar ada orang lain yang tertarik, yang tergerak hatinya untuk mengikuti. Jadi kalau itu yang dimaksudkan, maka kita akan mendapatkan pahala tambahan. Adalul al khairi kafa'ilihi. Seseorang yang menunjukkan pada orang lain jalan kebaikan, lalu diikuti orang jalan kebaikan itu, yang membimbing itu mendapatkan juga pahala seperti orang yang melakukan perbuatan yang dia serukan. Itu sebabnya Pak. Boleh kita, misalnya lagi kita, Rasulullah katakan
soal pakaian. Seseorang mau pakaian bagus, apakah ya Rasulullah kalau saya itu memakai pakaian yang bagus, pakaian bersih, yang saya sukai, itu termasuk enggak yang dilarang oleh agama? Nabi jawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai segala sesuatu yang indah. Makanya kita tidak bisa mengetahui ini orang berpakaian yang bagus, yang indah ini apakah dia adalah orang kaya lah. Itu hati. Kalau dia ini memakai pakaian adalah dalam rangka itu mewujudkan rasa keindahan. Allah mencintai melihat segala sesuatu yang indah, mengerjakan sesuatu yang sempurna, yang bagus, yang tertib, yang disiplin, yang rapi. Itu lihat tak? Tergantung pada hati. Jadi persoalan riya itu adalah persoalan hati manusia ketika mengerjakan sesuatu. Hadirin, begitulah selanjutnya betapa beratnya misalnya nanti juga yang kedua, wabil walidaini ihsana. Itu berbakti, berbuat baik pada orang tua itu, itu sesuatu hal yang mulia. Kapankah saatnya yang paling puncak daripada bakti seorang anak pada orang tua? Ketika orang tua itu sedang membutuhkan. Lah kalau ada kata kita berbakti ketika orang tuanya masih gagah, masih belum ada ketergantungan pada anak, itu nilai baktinya mungkin lebih kecil. Tapi coba nanti kalau orang tuanya itu sudah dalam keadaan uzur, kena stroke misalnya. Orang tua sudah di atas kursi roda, tidak bisa lagi berbuat apa. Nah, di situ nilai bakti lalu menjadi sangat tinggi, berharga di sisi Allah. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Contoh punya ayat demikian. Kalau orang tuamu nanti sudah dalam keadaan usia lanjut, satu orang atau keduanya, disitulah mulai prinsip birrul walidain kita akan dilihat, dicatat oleh malaikat. Apakah ketika orang tua kita dia sudah tidak lagi punya wibawa, kalian seenaknya mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat kasar yang tidak pantas kalian ucapkan pada orang tua? Itu wibawa kita, bakti kita pada orang tua akan dilihat dari segi ihsan ini. Berbuat ihsan pada orang tua adalah hal yang paling utama. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Ini perilaku di zaman jahiliyah. Takut hamil lalu kemudian berguling-guling dari puncak bukit turun ke bawah supaya anaknya tidak mengalami keguguran. Orang sekarang mengatakan pengguguran kandungan. Min imlaq, salah satu faktornya adalah karena takut miskin. Agama melarang. Nah, kalau agama melarang, artinya apa? Kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Jadi dalam Quran dikatakan ada larangan. Jadi kalau melarang sesuatu berarti memerintahkan yang sebaliknya. Kalau kita dilarang membunuh anak, berarti perintah berikutnya adalah wajib kalian itu mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi anak untuk masa depannya.